Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwati wa risalah wa ja'alna wa ashabar rukati wa hadhil ummah marzukina bisihhati was salamah was sa'adati war rabitati fid dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jemaah taruh yang Allah muliakan, lagi dan lagi kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Khaliq yang menciptakan kita. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Dialah Allah Subhanahu wa taala Malik yang mengatur keadaan alam ini, mengatur diri kita dan mengatur keadaan sekitar kita. Baik itu siang, malam, gelap, terang, hujan, kemarau, sakit, sehat, hidup dan mati, semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Razik yang Maha memberi rezeki. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah Marzuk, diberi rezeki. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Binatang melata sekalipun kecuali rezekinya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita banyak haturkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini, kepada umatnya ini, dunia saja tidak mampu menampungnya. Sehingga kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumpah sampai ke alam kubur kita kelak. Kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tumpah ke padang mahsyar. Kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini sampai di penghujung sirat. Tatkala umat ini melintasi sirat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di ujung sirat dan berdoa, Allahumma ya Rabb sallim sallim, Allahumma ya Rabb sallim sallim, Allahumma ya Rabb sallim sallim. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Inilah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala umat ini meniti titian sirat. Olehnya itu sebagai rasa syukur kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melanjutkan cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu bagaimana setiap manusia ini ada hakikat kalimat la ilaha illallah di hati-hati mereka dan mati dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Inilah cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah taruh yang Allah muliakan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung akhir 10 terakhir bulan Ramadan, Masya Allah. Ya, rasanya kita masih hangat di telinga kita doa-doa Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Ya, masih teringat doa-doa para imam ini mendoakan bagaimana kita bisa sampai pada bulan Ramadan. Dan rasanya kita sudah berada di akhir-akhir, mungkin ini ceramah yang terakhir bagi di masjid ini yang terakhir. Masih ada? Ya, ini yang ceramah terakhir mungkin dalam bulan ke-29. Maka pada kesempatan yang singkat ini, apa amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjelang Idul Fitri? Amalan yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhias di hari raya. Jadi kita disuruh pada hari raya ini kita berhias bagaimana sebagus mungkin, semeriah mungkin dan
sesenang hati kita dalam menghadapi hari raya ini. Kemudian apa lagi? Kita disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi sebelum melaksanakan salat Id. Ya. Tentunya ini adalah mandi janabah, mandi besar. Ya, sebagaimana kita mandi besar. Kemudian apa lagi? Kita disunnahkan sebelum ke lapangan, kita disunnahkan makan kurma sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Untuk salat Idul Adha sesudah kita salat baru boleh disunnahkan makan. Tapi khusus untuk salat Idul Fitri kita disunnahkan sebelum kita ke masjid atau ke lapangan disunnahkan cicip kurma minimal atau makanan atau minuman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bergegas pada waktu Idul Fitri sehingga beliau makan beberapa butir kurma dan beliau memakannya dalam jumlah yang ganjil. Nah, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita hidupkan itu sama pahalanya dengan 100 mati syahid. Ya. Kalau sahabat dulu untuk mendapatkan titel 1 mati syahid harus terpotong tangan, terpotong leher dan terpotong kaki. Artinya mati betul. Tapi kita di akhir zaman ini untuk mendapatkan sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah, kita diberikan titel 100 mati syahid. Maka apalagi sunnah-sunnah yang lain, yaitu keluar di tempat diadakannya sholat Id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahruju yaumal fitri wal adha ilal musalla fa awwalu syai' yabda'u bis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat diadakannya salat Id ketika Idul Fitri dan Idul Adha, dan yang pertama kali beliau lakukan di sana adalah salat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, kalau hari Jumat kan khutbah dulu baru salat. Kalau Idul Fitri sebagaimana kita ketahui adalah kita salat dulu baru khutbah. Kemudian amalan yang lain yaitu disunahkan berjalan kaki. Sebagaimana mungkin kalau ditempuh bisa ditempuh dengan jalan kaki. Ya, kalau mau sholat Idul Fitrinya di Masjid Raya mungkin tidak bisa. Ya, kalau sudah selesai sholat baru sampai. Tapi ini kita yang normal, yaitu disunnahkan berjalan kaki dari tempat sholat Id. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal Id masyan wa yarji'u masyan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat sholat Id dengan berjalan kaki dan pulang dengan berjalan kaki pula, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sunnah yang lain adalah disunnahkan bagi wanita-wanita baik itu yang nifas, haid atau yang berhalangan untuk keluar ikut ambil bagian daripada berkumpulnya orang muslim untuk melaksanakan sholat Id. Tapi yang berhalangan wanita tidak dianjurkan untuk ikut sholat, ikut meramaikan. Ya. Dalam satu riwayat Ummu Atiyah mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yakhrujahunna fil fitri wal adha aswaika wal haidu wa zawatil hudurin fa ammal haidu fayatazilna as-salata wa fi lafdil musalla wa yashhad al khaira wa da'watul muslimin. Ummu Atiyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum wanita keluar dari rumah-rumah kami di hari Fitri dan Idul Adha, baik itu para gadis atau wanita-wanita yang sedang haid dan mereka yang berada di rumah. Adapun bagi wanita-wanita yang sedang haid, maka bagi mereka tidak mendirikan sholat supaya mereka menyaksikan kebaikan-kebaikan yang banyak dan juga sebagai dakwanya kaum muslimin. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian sunnah yang lain adalah bertakbir. Kita sebagaimana sewaktu sudah hilal, besok kita lebaran, mulai dari malamnya kita bertakbir sampai kita sampai besoknya sampai masuk suatu sholat Idul Fitri.
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka disunnahkan bagi laki-laki untuk mengumandangkan takbir di masjid dan di pasar-pasar, di jalan-jalan, di rumah-rumah, dan di mana saja tempat berkumpulnya manusia. Ya, disemarakkan dengan tahlil takbir. Kemudian sunnah yang lain adalah adapun sigah, bentuk-bentuk takbir ini setelah dilihat hadis-hadisnya ada 3 macam. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Biasa ini takbir ini dipakai oleh Muhammadiyah. Hanya 2 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun yang biasa kita pakai di mana-mana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Kemudian sikah yang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. 3 kali dengan langsung menyebutkan Allahu Akbar kabira. Ini riwayat hadis Ibnu Razak dengan sanad yang sahih. Kemudian salah satu sunnah yang lain adalah kalau kita menuju lapangan atau tempat sholat itu dibedakan jalan. Umpamanya kalau di rumah kita di sini, kita datang pertama ke sini, kemudian kita pulang lewat berbeda jalan dari pergi dan pulangnya. Ya, hikmah-hikmahnya supaya banyak kita salami. Ya, kalau di kampung ya banyak singgah untuk makan, suruh makan buras dan sebagainya. Itu salah satu hikmahnya. Kemudian yang lain, salah satu sunnah yang lain adalah disenangkan bagaimana hati kita ini senang dalam hari raya. Selama sebulan kita konsentrasikan diri kita untuk menahan lapar, kemudian salat malam, mengaji dan zikir dan sebagainya. Maka di hari raya itu disenantiakan bagaimana kita membahagiakan diri kita, bahagiakan keluarga kita, bahagiakan di kampung kita, dan bagaimana bahagia semua kampung seluruh alam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah hari raya, maka ada 2 anak gadis yang bersyair di dekat rumah, di sekitar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar, Abu Bakar datang dan mau melarangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Bakar, inna likulli qaumin 'idan wa hadza iduna." Wahai Abu Bakar, setiap kaum itu mempunyai hari raya dan ini Idul Fitri kita adalah hari raya kita. Hadis riwayat Bukhari. Nah, inilah salah satu beberapa sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan salat Idul Fitri. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, inti daripada seluruh amalan yang kita kerjakan selama sebulan penuh ini adalah bagaimana hakikatnya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kalau ini kita sudah dapatkan, merasa kita punya Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Kita puasa, kita berada dalam rumah kita sendiri, tidak ada yang lain, tidak ada orang lain. Seteguk pun kita tidak mau minum. Satu suap pun kita tidak mau makan. Kenapa? Ada rasa muraqabatullah dalam hati kita. Ada merasa diawasi oleh Allah. Olehnya itu perasaan inilah yang kita mau bawa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraannya. Kegembiraan yang pertama Allah berikan tatkala dia berbuka, mampu menyelesaikan perintah Allah, tidak sedikit pun, satu teguk pun dia tidak mau walaupun dalam keadaan sendiri. Satu suat pun, satu biji pun dia tidak mau walaupun dalam keadaan sendiri. Sehingga Allah gembirakan, lis-shaim farhatani, farhatun indal fitri, tatkala dia berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan yang kedua adalah tatkala farhatun inda liqa'i rabbih, tatkala dia bertemu dengan Tuhannya. Dia berkumpul dengan para nabi, berkumpul para anbiya, berkumpul para salafus saleh, tabi'in, sahabat dan orang-orang soleh.
Bergembira semuanya sebagaimana kita bergembira di hari raya. Kita berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan saudara jauh yang dekat, datang bersama kita untuk berkumpul. Nah, inti dari puasa satu bulan ini, kalau ini yang kita bawa dalam sebulan, perasaan diawasi oleh Allah, kita bawa setelah Ramadan. Ya, kita jadikan suasana Ramadan dalam sepanjang hidup kita. Ya, perasaan diawasi, muraqabatullah sama dengan perasaan kita berada dalam Ramadan. Dan siapa yang menjadikan seluruh hidupnya sebagai Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kematiannya sebagai hari raya. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini kalau kita amalkan, Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang lain yang bisa kita amalkan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita sempurnakan dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.